Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Paskalia Manalu dengan NIM B1A1222171. Nah, di video kali ini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Hukum Perikatan, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Yetniwati SHMH dan Bapak Fahlian SHMH. Baik, untuk soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan hukum perikatan dan bagaimana perbedaan antara hukum perikatan dengan hukum perjanjian? Baik, seperti yang kita ketahui, perbedaan antara perikatan dan perjanjian berasal dari sumbernya, yaitu perikatan ada karena undang-undang dan karena persetujuan antar pihak, sedangkan perjanjian ada karena adanya persetujuan antara dua belah pihak. Contohnya, perjanjian sewa menyewa rumah. Perikatan timbul dari perjanjian antara pemilik rumah dengan penyewa. Sedangkan di dalam perjanjian pemilik rumah dan penyewa itu mengikatkan diri untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melahirkan adanya hubungan hukum. Baik, untuk yang kedua, apa yang dimaksud dengan perikatan yang lahir karena undang-undang dan bagaimana perbedaan antara perikatan yang lahir dengan undang-undang? Nah, untuk perikatan yang lahir karena undang-undang, itu adalah perikatan yang timbul memang karena adanya hubungan hukum dengan undang-undang tersebut dan tidak memerlukan persetujuan pihak. Contohnya, tadi itu seperti contoh yang pertama, yaitu perjanjian sewa menyewa rumah, di mana perikatan timbul karena persetujuan antara pemilik rumah dengan penyewa. Dan dalam perjanjian tersebut, pemilik rumah dan penyewa itu mengikatkan dirinya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melahirkan adanya hubungan hukum. Baik, untuk yang ketiga, yaitu jawaban yang ketiga, syarat subjektif adalah syarat yang sah. Perjanjian itu sesuai dengan pasal 132 HIR, yaitu meliputi kesepakatan dan kecakapan, di mana perbedaannya jika syarat subjektif itu tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Namun jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu disebut batal demi hukum. Contohnya itu syarat subjektif, yaitu suatu perjanjian sewa menyewa rumah antara pemilik rumah dan penyewa itu harus memenuhi syarat subjektif, seperti keberadaan dan kemampuan para pihak untuk membuat suatu perjanjian tersebut. Untuk syarat objektif, di mana suatu perjanjian sewa menyewa rumah harus memenuhinya seperti isi perjanjian yang jelas dan tidak ambigu. Contohnya harga sewa, masa sewa, dan tujuan perjanjian tersebut pun memang harus jelas. Seperti sewa menyewa rumah, di mana dalam perjanjian tersebut memang digunakan rumah tersebut sebagai tempat tinggal. Baik, untuk jawaban yang keempat, yang dimaksudkan dengan dibatalkan adalah dalam hal ini perjanjian itu baru akan dianggap batal dan tidak mengikat jika salah satu pihak meminta pembatalannya ke pengadilan. Yang membedakan dapat dibatalkan dan batal demi hukum adalah bahwa batal demi hukum adalah bahwa dapat dibatalkan, artinya perjanjian itu harus diajukan melalui prosedur ke pengadilan, lalu batal demi hukum itu adalah perjanjian yang dianggap tidak pernah ada. Contohnya, jika suatu perjanjian sewa menyewa rumah dibuat oleh seorang anak yang belum dewasa, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dan jika salah satu pihak meminta pembatalannya ke pengadilan. Namun jika perjanjian tersebut dibuat tanpa persetujuan dari orang tua, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum dan memang tidak pernah ada. Soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan asas fakta survivanda dan bagaimana perbedaan antara asas fakta survivanda dengan asas kebebasan berkontrak? Baik, untuk asas fakta survivanda adalah di mana perjanjian yang telah dibuat itu akan menjadi undang-undang bagi mereka. Yang membedakannya dengan asas kebebasan berkontrak,
bahwasanya asas fakta superfanda pada dasarnya di mana pihak yang terikat pada perjanjian tersebut harus mematuhi perjanjian itu layaknya undang-undang. Sedangkan pada asas kebebasan berkontrak di mana setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dengan siapapun selagi memenuhi syarat yang ada pada pasal 1320 HIR. Contohnya asas fakta survivanda itu jika suatu perjanjian sewa menyewa rumah dibuat, maka pihak menyewa harus menaati perjanjian tersebut dan tidak boleh mengingkari kewajiban untuk membayar harga sewa yang telah disepakati. Untuk contoh asas kebebasan berkontrak, jika suatu perjanjian sewa menyewa dibuat, maka pihak penyewa itu memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, seperti harga sewa, masa sewa, dan tujuan perjanjian, serta memang memiliki kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Baik, untuk yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan overmatch dan bagaimana perbedaan force majeure dan jelaskan kriteria dari kedua tersebut. Baik, untuk overmatch dan force majeure itu merupakan keadaan memaksa di mana istilah yang digunakan itu di dalam hukum kontrak untuk menggambarkan suatu keadaan yang menghalangi pihak untuk berkontrak untuk memenuhi prestasinya. Overmatch itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu overmatch absolut dan overmatch subjektif. Untuk kriteria overmatch dan force majeure dapat dibedakan dalam suatu perikatan. Yang pertama yaitu tidak memenuhi prestasi, di mana debitur dapat memenuhi prestasinya dan juga ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur. Faktor penyebab tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur yaitu debitur tidak dapat dipersalahkan atas keadaan memaksa. Contohnya pada pandemi COVID yang kita lewati kemarin dapat dikategorikan sebagai overmatch relatif, sehingga debitur tidak perlu membayar ganti rugi dan kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi. Yang kedelapan, apa yang dimaksud dengan wan prestasi dan bagaimana perbedaan antara wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum. Jadi, wan prestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Wan prestasi terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Contohnya, ketika debitur tidak membayar pinjaman sesuai dengan kesepakatan awal. Perbedaan antara wan prestasi dan perbuatan melawan hukum adalah wan prestasi timbul dari persetujuan yang telah dibuat, sedangkan perbuatan melawan hukum timbul dari perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum, dan kesusilaan. Baik, untuk yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan overmatch dan bagaimana perbedaan force majeure dan jelaskan kriteria dari kedua tersebut. Baik, untuk overmatch dan force majeure itu merupakan keadaan memaksa di mana istilah yang digunakan itu di dalam hukum kontrak untuk menggambarkan suatu keadaan yang menghalangi pihak untuk berkontrak untuk memenuhi prestasinya. Overmatch itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu overmatch absolut dan overmatch subjektif. Untuk kriteria overmatch dan force majeure dapat dibedakan dalam suatu perikatan. Yang pertama yaitu tidak memenuhi prestasi, di mana debitur dapat memenuhi prestasinya dan juga ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur. Faktor penyebab tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur yaitu debitur tidak dapat dipersalahkan atas keadaan memaksa. Contohnya pada pandemi COVID yang kita lewati kemarin dapat dikategorikan sebagai overmatch relatif, sehingga debitur tidak perlu membayar ganti rugi dan kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi. Yang kedelapan, apa yang dimaksud dengan wan prestasi dan bagaimana perbedaan antara wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum. Jadi, wan prestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Wan prestasi terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Contohnya, ketika debitur tidak membayar pinjaman sesuai dengan kesepakatan awal. Perbedaan antara wan prestasi dan perbuatan melawan hukum adalah wan prestasi timbul dari persetujuan yang telah dibuat, sedangkan perbuatan melawan hukum timbul dari perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum, dan kesusilaan.
Baik, yang kesembilan, menurut pasal 1381 KUH Perdata, hapusnya perikatan dapat terjadi antara lain karena perjumpaan antara hutang atau kompensasi. Apa yang dimaksud dengan perjumpaan hutang dan kompensasi? Menurut pasal 1381 KUH Perdata, perjumpaan hutang atau kompensasi adalah suatu sebab hapusnya perikatan. Perjumpaan hutang atau kompensasi terjadi ketika dua hutang atau dapat dihapuskan dengan cara memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur. Contohnya, ketika suatu perusahaan memiliki dua utang yang berbeda, yaitu utang kepada pemasok dan utang kepada karyawan. Jika perusahaan tersebut tidak dapat membayar keduanya, maka perjumpaan hutang dapat dilakukan dengan cara memperhitungkan utang yang dapat ditagih terlebih dahulu, sehingga perusahaan tersebut dapat menghapuskan salah satu utang dan hanya membayar yang lain. Untuk yang ke-10, menurut pasal 1381 KUH Perdata, hapusnya perikatan juga dapat terjadi karena pencampuran hutang. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pencampuran hutang yang mengakibatkan hapusnya perikatan tersebut dan kemukakan contohnya. Baik, menurut pasal 1381 KUH Perdata, pencampuran hutang adalah salah satu sebab hapusnya perikatan. Pencampuran hutang terjadi ketika kreditur dan debitur bergabung menjadi satu, sehingga hutang-hutang mereka pun dapat dihapuskan. Contohnya, contoh dari pencampuran hutang adalah ketika seorang debitur memiliki hutang kepada paman dan hutang kepada kakeknya, keduanya bergabung menjadi satu, sehingga debitur hanya perlu membayar hutang yang lebih besar. Nah, dalam hal ini, pencampuran hutang mengakibatkan hapusnya perikatan karena debitur tidak perlu membayar hutang yang lebih kecil.